Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Teman-teman, pada tayangan ini saya akan membahas cerita wabah penyakit yang selalu bergulir dalam 100 tahun sekali. Inilah sejarah untuk dipelajari sehingga dapat menjadi pelajaran untuk masa yang akan datang. Ada cerita menarik di balik tayangan yang satu ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Sebuah wabah bisa dikatakan sebagai pandemi jika terjadi di beberapa negara dan menyebar dengan sangat cepat. Tapi tahukah kalian jika wabah besar juga pernah terjadi di dunia yang bahkan berakibat sangat buruk pada sistem politik dan tatanan ekonomi dunia pada masa lalu? Jika kita tarik ke belakang, wabah besar terjadi hampir setiap 100 tahun sekali. Entah hanya sebuah faktor kebetulan atau puncak evolusi bakteri terjadi setiap 100 tahun. Sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti untuk pertanyaan tersebut. Tahun 1920 pandemi flu Spanyol. Pandemi yang menjangkiti sekitar 500 juta orang atau sekitar 1/4 dari jumlah populasi dunia saat itu merupakan salah satu pandemi yang paling mematikan dalam sejarah manusia. Karena jumlah korban dari wabah ini mencapai sekitar 100 juta jiwa di seluruh dunia. Menurut beberapa penelitian, pandemi yang terjadi antara tahun 1918 hingga tahun 1920 ini berasal dari virus yang bersarang pada hewan yang bermutasi dan menulari manusia. Penyebaran virus ini pertama kali terjadi di sebuah kamp militer yang menjangkiti para tentara dan terbawa ketika Perang Dunia Pertama berlangsung, yang kemudian tersebar hampir ke seluruh dunia. Tahun 1820 pandemi kolera pertama. Pandemi kolera pertama atau disebut juga pandemi kolera Asiatik adalah wabah kolera yang menjangkiti wilayah Eropa dan sebagian besar Asia termasuk negara kita Indonesia. Wabah tersebut terjadi pada tahun 1820 sampai tahun 1824. Pandemi ini telah tercatat menewaskan lebih dari 100.000 jiwa di wilayah Asia. Di Indonesia sendiri, tepatnya di Pulau Jawa, wabah tersebut telah memakan korban sekitar 1.225 jiwa dalam 11 hari, tepatnya pada bulan April tahun 1821. Pergerakan Angkatan Darat dan Angkatan Laut Inggris diyakini telah berkontribusi pada penyebaran pandemi tersebut. Diperkirakan kapal Inggris membawa orang-orang yang terinfeksi ke pantai di Samudra Hindia dari Afrika ke Indonesia dan dari utara ke negara Cina dan negara Jepang. Tahun 1720 Great Plague of Marseille. Wabah besar Marseille adalah sebuah wabah yang menjangkiti negara Perancis, tepatnya di kota Marseille pada tahun 1720 sampai 1722 dan menewaskan lebih dari 100.000 jiwa. Wabah ini merupakan salah satu wabah bubonik. Wabah bubonik adalah wabah yang berhubungan dengan penyakit pes yang disebabkan dari bakteri Yersinia pestis. Penyakit ini diprediksi menular dengan perantara hewan seperti tikus, lalat, dan kutu. Wabah pes sendiri pernah menyerang benua Eropa pada abad ke-14 dan menewaskan sekitar 50 hingga 200 juta orang atau 60% dari populasi Eropa. Wabah tersebut dikenal dengan Black Death. Wabah Black Death. Wabah Black Death terjadi pada tahun 1331 sampai 1353. Wabah yang dibawa oleh tikus dan kutu ini pada perjalanannya dapat juga menyebar melalui udara. Wabah yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis ini menjangkiti negara-negara Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Beberapa teori menyebutkan wabah ini sudah ada sejak abad ke-13 dan sudah menewaskan sekitar 25 juta jiwa penduduk Asia dalam kurun waktu 15 tahun. Penyakit tersebut kemungkinan sudah menyebar ke sepanjang jalur sutra yang terbawa oleh kapal-kapal tentara dan pedagang bangsa Mongol, kemudian terbawa oleh kapal-kapal pedagang Eropa.
Wabah tersebut dilaporkan pertama kali ke Eropa oleh pedagang Genoa dari kota pelabuhan di Laut Hitam pada tahun 1347. Karena kondisi perang, para pedagang Genoa terpaksa melarikan diri, membawa wabah tersebut dengan kapal ke Sesilia, lalu ke daratan Italia, dan selanjutnya menyebar ke utara. Dari Italia, penyakit ini menyebar ke barat laut di seluruh Eropa, dan kemudian menyerang Prancis dan Spanyol. Selanjutnya pada tahun 1348 wabah tersebut sampai ke Portugal dan Inggris, kemudian menyebar ke timur dan utara melalui Jerman, Skotlandia, dan Skandinavia. Dan pada tahun 1350-an, wabah tersebut sudah menyebar hingga hampir ke seluruh benua Eropa. Dalam catatannya, gejala dari wabah hitam atau Black Death adalah ditemukannya benjolan di selangkangan, leher, dan ketiak. Dan yang lebih parahnya lagi, wabah ini bernanah dan berdarah ketika dibuka. Benjolan tersebut bisa sebesar apel atau telur, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh diikuti dengan demam tinggi dan muntah darah. Sebagian korban akan meninggal dalam 2 hingga 7 hari setelah terinfeksi. Wabah ini juga menginfeksi paru-paru yang menyebabkan penderitanya kesulitan bernafas. Menurut beberapa literatur, wabah hitam atau Black Death menewaskan hampir sekitar 60% dari penduduk Eropa dan cukup berperan besar dalam merubah kondisi Eropa pada saat itu, baik dalam aspek sosial, politik, dan ekonominya. Beberapa sumber mengatakan wabah tersebut mulai berangsur menurun seiring dengan perubahan pola hidup masyarakat pada masa lalu. Masyarakat yang selamat dari wabah tersebut mulai menyadari tentang penyebaran virus bisa mudah terjadi karena lingkungan yang kotor, dan kemudian mulai menunjuk Dewan Sanitasi untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan sanitasi di kota-kota mereka, dan mulai menjaga kebersihan lingkungan di sekitar mereka, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap orang-orang yang tidak bisa menjaga kebersihan. Kembali ke masa sekarang, menanggapi situasi yang sedang dialami dunia saat ini, di mana kebanyakan masyarakat Indonesia juga belum sepenuhnya sadar akan bahaya dari wabah penyakit corona. Dan demi mencegah dari persebaran virus ini agar tidak semakin meluas, ada baiknya jika kita mengikuti anjuran dari pemerintah dan para ahli sebagai langkah antisipasi agar kita tidak tertular virus ini, karena memang sudah sepatutnya jaga kesehatan dan melindungi diri adalah tanggung jawab kita masing-masing dengan penuh kesadaran diri. Demikian tampilan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe konten ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang Agung Channel berikan selanjutnya. Sekian wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.